Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Masyaka Rosa dengan NIM 2214090078 Prodi Transisi PS. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah saya dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan judul saya yaitu penerapan digital storytelling terhadap keterampilan berbahasa dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 5 Padang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu seiring dengan perkembangan zaman di era digital mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu metode yang muncul yaitu digital storytelling yang menggabungkan narasi dengan media pembelajaran dan media digital. Digital storytelling dalam konteks IPS dapat digunakan sebagai metode untuk menyampaikan informasi atau konsep-konsep sosial dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam IPS, digital storytelling dapat membantu siswa untuk memahami peristiwa sejarah, fenomena sosial, dan isu-isu ekonomi atau politik melalui narasi visual atau audio visual yang kaya. Dan hal ini mendorong keterlibatan aktif dan pengembangan kreativitas siswa dalam menginterpretasikan serta menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial seringkali dianggap kurang menarik bagi sebagian siswa karena metode pengajaran yang konvensional cenderung monoton dan kurang melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan digital storytelling dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat membentuk dampak positif terhadap peningkatan keterampilan berbahasa serta kreativitas siswa. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan digital storytelling terhadap keterampilan berbahasa siswa dalam pembelajaran IPS. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan digital storytelling terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penerapan digital storytelling terhadap keterampilan berbahasa siswa dalam pembelajaran IPS. Yang kedua yaitu menilai dampak penerapan digital storytelling terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS. Kajian teori berdasarkan yang itu digital storytelling dapat menjadi metode efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara dan menulis serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menggunakan media digital untuk berkomunikasi. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran IPS adalah dengan menggunakan metode yang memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka secara verbal maupun tertulis. Digital storytelling mewujudkan pendekatan yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Yang ketiga yaitu kreativitas dalam pembelajaran IPS. Digital storytelling menjadi alat yang efektif untuk mendorong kreativitas siswa karena melalui digital storytelling siswa diberi kebebasan untuk memilih tema cerita, rancangan alur cerita, serta memanfaatkan berbagai elemen visual dan audio untuk memperkaya presentasi mereka. Proses ini mengharuskan siswa untuk berpikir kreatif dan dalam merancang cerita sekaligus mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah terkait teknis penggunaan cerita digital. Tinjauan teori terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan digital storytelling dalam pendidikan memberikan dampak positif. Digital storytelling sebagai metode yang inovatif mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. B. Tinjauan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan digital storytelling dalam pendidikan memberikan dampak positif. Dalam digital storytelling dalam pendidikan menurut Suya
Dalam bercerita dapat merangsang keterlibatan aktif siswa, memperkaya kemampuan berbahasa mereka, serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan ide dan pemahaman tentang materi pembelajaran IPS melalui media visual dan narasi digital yang inovatif. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka saya sebagai peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sistem penilaian penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 5 Padang, sebuah sekolah menengah pertama yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Sekolah ini saya pilih karena sudah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran IPS yang memungkinkan penerapan digital storytelling. C. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan semi terstruktur. Yang kedua yaitu lembar observasi yang digunakan untuk mencatat aktivitas pembelajaran di kelas, serta dokumentasi meliputi foto, video, dan dokumen. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Dan apakah dari yang bisa dari bertanya pada saya? Baik, terima kasih kepada saudari. Kepada saudari, baik, saya bertanya, yaitu dengan pertanyaan mengapa saudari memilih judul tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Kenapa saya memilih judul penerapan digital storytelling terhadap keterampilan berbahasa dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Apa alasan saya memilih judul penelitian penerapan digital storytelling terhadap keterampilan berbahasa dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS? Yaitu alasan saya yaitu masih banyak siswa merasa dalam pembelajaran IPS itu sangat monoton. Guru-guru mungkin menjelaskan kepada siswanya sangat monoton karena cenderung melakukan pengajaran secara konvensional. Jadi dengan adanya digital storytelling inilah supaya siswa itu bisa mudah memahami dan dapat lebih menarik dalam pembelajaran IPS. Dan siswa juga masih kurang dalam keterampilan berbahasa dan berpikir kritisnya dalam pembelajaran IPS. Oke, manfaat dari penelitian ini yaitu agar guru-guru dapat menerapkan digital storytelling dalam pembelajaran IPS agar siswa tidak merasa monoton dalam pembelajaran, dan siswa juga mendapat meningkatkan keterampilan berbahasanya dan berpikir kritisnya dalam pembelajaran IPS. Sekian, itu adalah